Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa kembali bersama-sama di kajian subuh UPI Channel, di FB UPI Channel, yang pada hari kemarin, hari Jumat, kita libur dan juga hari Ahad libur. Insya Allah tadi malam juga kita sudah live bersama di Masjid Al-Hidayah yang dilaivekan oleh admin kita, Ustadz Aji Rizwan. Alhamdulillah. Dan nanti malam juga yang punya waktu bisa kita berkumpul di Masjid Al-Munawwarah 3 ya, kajian umum juga sama. Nah, hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada hari Sabtu sudah disampaikan bahwa kita akan membahas sedikit karena sesuai dengan kapasitas saya yang juga masih minim dalam keilmuan, tapi kita coba bahas bersama-sama terkait dengan hal-hal yang perlu kita kaji untuk tenang dan tentramnya dalam melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mohon maaf untuk ikhwatu iman, jamaah UPI Channel semua, kalau dalam siaran ini masih banyak hal kekurangan dikarenakan baik dari segi peralatan masih begitu minim dan juga hal-hal yang lainnya. Tapi mudah-mudahan dari rasa hati yang paling dalam, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebersamaan kita dalam hal yang menjadikan nilai dalam sebuah amal kehidupan sehari-hari. Dan juga selamat bergabung kepada ikhwatu iman semua yang jamaah UPI Channel yang berada di Jakarta, Pak Wardi biasa sudah
bersama-sama kita di live FPUP channel, dan juga kepada ikhwan filah kita yang di Cikutra nih, Pak Dede Sulaiman, mudah-mudahan bergabung di kajian subuh ini juga. Dan juga ikhwan kita yang di daerah Margahayu, ini banyak nih ya. Selamat bergabung Pak Ujang dari Pasawahan. Ustaz Aji biasanya sudah muncul nih ya. Kemudian juga Pak Haji Dani dari Margahayu biasa juga sudah bergabung ya. Dan Bapak Ustadz Rahmat nih, tidak lupa Kesepuhan UPI Channel juga selamat bergabung. Dan juga Ustadz Endang, semualah ya, Pak Herman, banyaklah ya semua yang mudah-mudahan. Bapak Syekh Urip, Ustadz Urip juga, Pak Agus, semuanya, Pak Jaya, selamat bergabung di kajian subuh UPI Channel yang insyaallah pada hari ini Sabtu kita kaji bahas permasalahan-permasalahan yang umum yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita yang terkait dengan kelak di kehidupan ukhrawi kita. Ikhwan billah rahimakumullah, hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kang Han juga tuh muncul di grup WA Abu Jihad Asyuyuti. Ayo semua kita bersama-sama di sini untuk mengkaji. Kang Yana alhamdulillah kemarin malam juga hadir. Terus kemudian di daerah Marga Asih Bapak Ustadz Adang, Pak Ustadz Hasan, dan juga Kang Ustadz Edwin. Yuk sama-sama kita bergabung semuanya di sini. Mas Suhana di Sampora, semua bergabung di kajian subuh Sabtu UPI Channel, yaitu di kajian umum. Dan juga tidak lupa Bapak Haji Dede Hasim, biasa sudah muncul juga wajah linanya. Ya, yuk semua kita berkumpul bersama-sama mengkaji dalam kajian subuh UPI Channel ini. Ikhwan billah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 284 mengungkapkan yang biasa ayat 285 dan juga 286 biasa kita bacakan sebelum kita tidur, ditambah dengan ayat kursi ya, dan juga surat-surat yang lainnya. Nah, sebelumnya di ayat 284 Allah Subhanahu wa taala mengemukakan, berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maha milik Allah ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Mau engkau tampakkan atau perlihatkan, autuhbuhu, ataupun engkau sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisabnya. Fayaghfiru liman yasha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang
ia kehendaki. Wa yu'adzibu may yasha, dan Allah pun akan menyiksa kepada orang-orang yang ia kehendaki. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 284 ini, awalnya itu menyampaikan Allah terkait kemahakuasaannya, kemaha kepemilikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada kita melalui firman-Nya bahwa segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi itu adalah maha milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ada kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Selamat bergabung Pak Budi Hartono. Terima kasih. Wilujeng bergabung. Mudah-mudahan bisa menjadi sama-sama kita menambah bersama-sama hal-hal terkait tentang kehidupan kita. Wilujeng bergabung. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 284 ini, ketika awal mengemukakan bahwa apa-apa yang ada di langit, di bumi, seluruhnya itu adalah maha milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi selanjutnya ada kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Mau engkau perlihatkan ataupun engkau sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisabnya. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Nah, kaitannya ternyata apa yang Allah miliki, apa yang maha Allah miliki di dunia, bumi, di akhirat, itu dengan sifat Rahman-Nya Allah berikan sebagian kepemilikannya itu kepada makhluknya. Jadi adanya kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah itu dikarenakan kemahapemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan sebagiannya oleh sifat Rahman Allah kepada makhluknya. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada makhluknya, maka bukan pemberian secara mutlak, tetapi merupakan amanah yang kelak amanah tersebut akan Allah pinta pertanggungjawabannya dengan kalimat yuhasibkum bihillah. Terima kasih juga kepada Pak Agus Budiman yang sudah muncul, dan juga kita doakan semua bahwa Pak Agus ini Putuna sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Santosa. Mohon maaf, saya belum bisa ke sana. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan secepatnya kepada cucunya Bapak Agus, dan tidak ada hal-hal yang lain yang dikhawatirkan. Jadi jangan bergabung Pak Agus. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi bahwa dengan sifat Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemahapemilikan ma fis samawati wa ma fil ardi itu diberikan kepada kita wabil khusus umum cuma kepada seluruh makhluk. Tetapi bukan secara mutlak diberikan. Pemberian tersebut merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti kelak akan dipinta
pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Baqarah ini ayat 284 ada kalimat yuhasibkum bihilah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin iwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala itu? Baik amanah berupa bentuk yang ada dalam diri kita ataupun amanah-amanah di luar tubuh kita. Maka untuk menerima amanah tersebut sehingga nanti ke depannya bisa menjadi berkembang lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 78 menyebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumul sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Di dalam surat An-Nahl tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu, dan Allah akhrajakum, mengeluarkan kalian, mengeluarkan kita mim butuni ummahatikum, dalam perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Jadi ketika dalam kandungan yang rata-rata itu Allah takdirkan 9 bulan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan dari perut ibu-ibumu. Ketika lahir, maka kata Allah Subhanahu wa taala la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Jika tidak mengetahui apapun, maka secara tidak langsung itu tidak memiliki apapun. Jadi tahapannya bahwa ketika dilahirkan itu tidak mengetahui apapun, tidak bisa apapun, dan tidak memiliki apapun. Ketika lahir kita tidak mengetahui apapun. Artinya secara jelasnya ketika kita tidak bisa apapun, maka tidak akan pernah, atau tidak mengetahui apapun, maka tidak akan pernah bisa apapun. Jika tidak bisa apapun, maka kesananya tidak akan pernah memiliki apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan selanjutnya, wa ja'ala lakumul sam'a wal absara wal afidah. Wa ja'ala lakumul sam'a, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran. Yang Allah berikan adalah fungsinya. Karena kalau fungsi bisa digunakan, maka alatnya pasti ada. Tapi jika alat ada, itu pertanyaannya bisa berfungsi atau tidak. Kita semua memiliki telinga. Maka ada yang berfungsi, bisa mendengar, ada juga yang Allah uji tidak bisa mendengar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah memberikan pendengaran, wa ja'ala lakumul sam'a, artinya fungsinya ini sudah otomatis, alatnya pun ada. Wal absara,
Allah memberikan penglihatan. Artinya mata juga alatnya ada. Wal afidah, pemahaman hati. Nah tadi di awal ayat tersebut kita tidak mengetahui apapun. Maka Allah berikan kepada setiap makhluk, wabil usul manusia, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan penglihatan, berikan pendengaran, berikan pemahaman, untuk apa? Dikaitkan tadi dengan surat Al-Baqarah ayat 284, itu untuk menerima amanah dengan sifat Rahman Allah ketika memberikan kemaha kepemilikan Allah sebagian kepada makhluk, wabil khusus kita manusia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan sifat Rahman-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan modal untuk menerima dan bisa menjalankan pemberian Allah tersebut, yaitu dengan modal utama wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Maka dari awal bahwa kita semua wa ja'ala lakum wa kita semua adalah la ta'lamuna syai'a, sehingga diberikan investasi modal oleh Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Maka dengan hal tersebut kita akan mengetahui apapun. Setelah kita mengetahui apapun, maka kita akan memahami bisa apapun, sehingga pada akhirnya kita akan memiliki apapun, yaitu bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kita sekarang bisa berpakaian dengan baik, yang dahulu tidak bisa. Artinya modal itu telah bisa kita kembangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan modal tadi, maka kita setelah dewasa, berkembang, berumah tangga, kita memiliki keluarga, kita memiliki usaha, sehingga kita semua bisa memiliki harta. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ketika telah Allah berikan modal wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, awas jangan lupa, itu Allah berikan investasi modal tersebut untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Agar dengan modal tadi, pemberian Allah Subhanahu wa taala, orang bisa bersyukur. Harus ingat kepada awal. Tatkala dahulu kita tidak bisa apapun, kemudian menjadi orang yang pintar, maka ingat kepintaran itu adalah la'alakum tashkurun. Harus bisa digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kepintaran tersebut di jalan yang Allah ridhoi. Ketika dahulu kita tidak bisa apapun, tidak memiliki apapun, kemudian Allah berikan investasi modal kepada kita, sehingga kita berkembang, bisa memiliki usaha, bahkan kesananya kita menjadi orang-orang kaya. Ingat, itu pemberian Allah yang diterima oleh modal dari Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ingat, kekayaan yang kita miliki saat ini itu awal, ingat modalnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan diberi pendengaran, penglihatan dan hati. Maka jangan lupa ketika telah teraih kita memiliki harta, gunakan harta tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memiliki jabatan dan kedudukan, jabatannya apa, kedudukannya apa,
Semua orang berbeda tapi telah teraih dimiliki oleh kita. Ingat itu pun dari Allah Subhanahu wa taala, gunakan jabatan dan kedudukan tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan keluar dari la'alakum tashkur? Ketika Allah berikan investasi modal tetapi tidak digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsira minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum udhunun la yubsiruna biha walahum uyunun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hul adon ulaika humul ghafilun. Wilujeng Kang Aji, Ustaz Aji, wilujeng bergabung. Alhamdulillah nih tadi malam juga bersama Ustaz Aji dalam live di Al Hidayah. Wilujeng bergabung Ustaz Aji. Nah, jika keluar nih dari ketentuan Allah yang harusnya modal yang tadi Allah berikan itu untuk la'alakum tashkurun, untuk bersyukur, kemudian kita tidak menggunakan untuk syukur tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, walakon dan sungguh Allah telah memberikan hati, telah memberikan penglihatan, telah memberikan pendengaran, tapi tidak digunakan bersyukur, artinya pendengaran tidak didengarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mata tidak diperlihatkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati pun tidak dipahamkan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, maka mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Dikarenakan apa penyebabnya? Ulaika humul ghafilun, disebabkan mereka lalai. Lalai apa? Lalai dari tugas yang seharusnya modal yang telah Allah berikan kepada kita difungsikan untuk bersyukur secara tidak langsung dalam wujud beribadah kepada Allah. Ketika kita tidak memiliki apapun, kemudian Allah berikan semuanya, maka gunakan hal itu untuk bersyukur dengan jalan digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keluar dari ketentuan tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kal an'am balhum adall, seperti binatang bahkan lebih sesat daripada binatang. Nauzubillahi min dzalik. Dikarenakan lalai dari seharusnya yang kita fungsikan untuk bersyukur, malah ini sebaliknya digunakan untuk kumpul kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keilmuan yang pintar, ilmunya bukan untuk bersyukur, malah secara tidak langsung untuk menantang Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta hanya untuk bersenang-senang saja. Diberikan jabatan yang kedudukan hanya untuk bersenang-senang saja. Awas. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia akan Allah gambarkan kal an'am balhum adall, seperti binatang bahkan lebih sesat daripada binatang. Maka ayat awalnya Allah sebutkan walaqad dara'na li jahannama katsira, Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu walaqad dara'na li jahannama katsira, yang masuk ke dalam mengisi neraka jahanam yang paling banyak itu dari golongan jin dan manusia. Jadi ketika kita tidak memungsikan modal dari Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah kehendaki, maka Allah sudah siapkan neraka jahanam, dan Allah anggap di dunia ini orang-orang tersebut bagaikan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita yang telah Allah berikan modal
sehingga kita bisa berkembang seperti ini. Harus diingat awalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita gunakan apapun yang ada dalam diri kita, baik kesehatan, baik kekuatan, rezeki, harta, jabatan dan kedudukan. Mudah-mudahan kita selalu digunakan di jalan yang Allah ridhoi, sesuai dengan ketentuan awal kita diciptakan, awal kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau sudah seperti itu, ketika Allah berikan, kemudian kita gunakan untuk bersyukur, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kelak tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia akan Allah angkat derajatnya, di dunia akan Allah muliakan. Tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lebih mulia dan akan disempurnakan kenikmatan dalam tempat yang semua kita inginkan melalui ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga yang kita cita-citakan. Yang paling penting, usahakan apa yang kita miliki pada saat ini, apa yang kita punya pada saat ini, dalam bentuk apapun, baik yang ada dalam diri kita ataupun di luar diri kita, ingat, jadikan modal untuk beribadah, tanda bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang telah diberikan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan dan buktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ajidanakum. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat apapun yang telah Allah berikan kepada kita, la in syakartum la ajidanakum. Allah akan tambah kenikmatan tersebut. Saja mungkin pada Sabtu subuh kali ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan jadi modal kita, wabil khusus saya yang menyampaikannya, modal melangkah dalam berbagai aktivitas agar tetap diri kita dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bimbingannya dan dalam maghfirahnya. Insyaallah siaran ini bisa dilihat kembali nanti karena sudah secara langsung tersimpan di FB UPI Channel. Terima kasih kepada semuanya yang telah bergabung ataupun yang belum mendengarkan, belum melihat, nanti bisa dilihat kembali. Itu yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.